Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Wista dengan NIM 200466049, Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba membahas materi tentang supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan ini itu pada mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Di sini akan terbagi menjadi beberapa poin. Saya akan mencoba membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu konsep dasar supervisi pendidikan, yaitu meliputi pengertian, tujuan, dan fungsi. Maksud yang pertama yaitu pengertian dari supervisi pendidikan. Kata supervisi diadopsi dari bahasa Inggris yaitu supervision, yang berarti pengawasan atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi disebut dengan supervisor. Supervisi adalah sebagian bantuan dan bimbingan kepada guru dalam bidang instruksional berupa belajar dan kurikulum dalam usahanya untuk mencapai tujuan sekolah, yaitu menurut Syafaruddin pada tahun 2017. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dalam personel sekolah di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan, yang berupa dorongan, bimbingan, kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari supervisi pendidikan yaitu menurut Ahmed Tebboune adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan atau peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan dari supervisi pendidikan. Yang pertama yaitu membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan dari sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan tersebut. Yang kedua, membantu guru agar lebih menyadari dan mengerti kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya supaya dapat membantu siswanya untuk lebih baik lagi. Yang ketiga, untuk melaksanakan kepemimpinan yang efektif dengan cara demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah dan hubungan antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. Yang keempat yaitu menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima yaitu membantu guru meningkatkan kemampuan penampilan di depan kelas. Yang keenam, membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya cepat dalam menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan kemampuannya secara maksimal. Yang ketujuh yaitu membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikannya. Yang terakhir yaitu menghindari tuntunan-tuntunan terhadap guru yang di luar batas dan yang tidak wajar, baik itu tuntunan itu datangnya dari dalam, yaitu dari sekolah maupun dari luar. Selanjutnya yaitu fungsi dari supervisi pendidikan. Adapun fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan kepada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Sehubung hal tersebut di atas, maka Sebastian memberikan 8 fungsi supervisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengkoordinir semua usaha sekolah. Yang kedua, memperlengkap kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha yang kreatif. Yang kelima, memberikan fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Dan yang terakhir, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi di dalam merumuskan tujuan-tujuan dari pendidikan.
Selanjutnya yaitu masuk kepada prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Di sini terbagi menjadi 4 prinsip. Yang pertama itu ada prinsip ilmiah, yang kedua prinsip demokratis, yang ketiga prinsip kerjasama, yang keempat prinsip konstruktif dan kreatif. Kita masuk kepada prinsip yang pertama yaitu prinsip ilmiah, yang mana prinsip ilmiah ini mengandung ciri-ciri yang pertama yaitu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Yang kedua, untuk memperoleh data observasi, untuk memperoleh data yang perlu diterapkan yaitu berupa alat perekam data seperti angket, observasi atau percakapan serta dan sebagainya. Yang ketiga yaitu setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, yaitu secara berurutan dan terencana. Yang kedua yaitu prinsip demokratis. Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan atau bawahannya. Itu merupakan prinsip supervisi yang demokratis. Yang ketiga yaitu prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ini yaitu untuk mengembangkan usaha bersama atau menuntut istilah supervisi yaitu sharing of ID, sharing of experience, yaitu memberikan ide dan pengalaman, memberikan support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa bisa tumbuh bersama. Yang selanjutnya itu konsep konstruktif dan kreatif, yang mana setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi berupa kreativitas atau supervisi untuk menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui hal-hal yang menakutkan. Itu merupakan prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan. Selanjutnya yaitu masuk kepada peranan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan berfungsi membantu, memberi, mengajak jika dilihat dari fungsinya. Tampak dengan jelas peranan supervisi itu seperti supervisor dapat berperan sebagai yang pertama yaitu sebagai koordinator. Yang mana sebagai koordinator ia dapat mengkoordinasi program belajar mengajar, tugas-tugas anggota yaitu berupa staf berbagai kegiatan yang berbeda di antara guru-guru. Yang kedua yaitu konsultan, yaitu sebagai konsultan ia dapat memberi bantuan yaitu bersama mengkonsultasikan masalah yang dialami guru baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga yaitu pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin kelompok, ia dapat memimpin sejumlah staf guru dalam mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan kebutuhan profesional guru-guru secara bersama. Yang terakhir yaitu sebagai evaluator, yang mana sebagai evaluator ini ia dapat membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Baiklah, sekian presentasi materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan membaca wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.